Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih baru Inter Milan Simone Inzaghi mengadakan konferensi pers pertamanya di Stadio Giuseppe Meazza bersama dengan CEO klub Giuseppe Beppe Marotta. Saya senang sekali dengan pengalaman baru ini dan merasa sangat termotivasi, ujar Inzaghi. Saya tahu tugas ini berat, tapi saya memandangnya sebagai tantangan besar. Saya menghabiskan 22 tahun yang luar biasa di Lazio. Saya merasa baik-baik saja. Saya merasa beruntung pernah menang sebagai pemain dan pelatih di sana. Namun ini adalah waktunya untuk berubah. Saya selamanya akan berterima kasih kepada Presiden Lotito, namun Anda harus mengambil keputusan dalam hidup. Saya meminta waktu 1 malam untuk mengambil keputusan dan pada akhirnya memilih Inter. Lotito adalah sosok pertama yang saya beri kabar. Saya ingin melanjutkan kesuksesan 2 tahun terakhir yang puncaknya berupa Scudetto. Kita harus konsisten dan meyakinkan kalau kita ingin mencapai sasaran yang kita tetapkan sendiri. Saya menginginkan intensitas sebuah tim yang selalu benar-benar fokus. Tim yang tangguh bereaksi saat menghadapi rintangan. Tim saya selalu bermain dengan intensitas hingga menit terakhir. Lazio dulu sering mencetak gol di waktu tambahan. Tentunya kami akan berusaha lolos ke babak penyisihan. Champions League adalah kompetisi yang sangat keras dan menuntut fisik. Memainkan 2 laga dalam seminggu bisa sangat menguras, tapi kami yakin sudah siap untuk itu. Kita tahu betapa pentingnya derby di Roma dan hal yang sama berlaku di Milan. AC Milan musim lalu berada di puncak klasemen cukup lama. Mereka punya tim dan pelatih bagus. Pertandingan nanti akan sangat seru. Hakan dan Luis adalah 2 pemain yang mirip. Saya senang punya Calhanoglu, dia pemain yang sangat saya sukai sejak dulu. Dia terampil, bekerja keras dan sangat bagus dalam bola mati. Saya yakin dia akan berhasil di sini. Saya sudah berbicara dengan semua pemain dan ya, saya sudah pernah melihat De Vrij. Saya juga pernah bermain dengan Alexander Kolarov dan Samir Handanovic. Senang bisa bekerja dengan mereka lagi. Saya yakin akan bisa berhubungan baik dengan semua orang. Santer akan dipinjamkan ke Sassuolo sebagai alat tukar Raspadori. Nyatanya Sebastiano Esposito diberitakan segera pindah ke klub Swiss FC Basel di bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman. Jurnalis Sky Sport Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pihak Inter dan Basel telah sepakat soal peminjaman pemain berusia 19 tahun dengan opsi permanen di akhir musim. Namun Nerazzurri menyisipkan klausul pembelian kembali alias buyback dalam kesepakatan sang pemain jika Basel mengaktifkan opsi penebusan mereka. Esposito tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim depan. Meskipun tampil mengesankan selama peminjaman di Serie B masing-masing dengan Spal dan kemudian Venezia, Esposito sukses membantu Venezia promosi ke Serie A musim lalu. Setelah tercapainya kesepakatan dengan Basel, Esposito akan segera menandatangani kontrak dengan Basel sebelum ia diumumkan secara resmi oleh klub Swiss tersebut. Inter tidak akan membawa Manuel Lazzari ke Milano sebagai pengganti Achraf Hakimi. Surat kabar Sport Italia mengklaim bahwa Nerazzurri sudah mempunyai target yang lain untuk posisi tersebut. Hector Bellerin dari Arsenal dan Denzel Dumfries dari PSV dianggap sebagai target utama Nerazzurri di sisi kanan.
Meskipun masih harus dilihat apakah kesepakatan untuk keduanya akan dapat dilakukan. Sementara itu, klub telah membuat kontak baru untuk Alessandro Florenzi dari Roma, yang juga dianggap sebagai target untuk menggantikan Hakimi. Terakhir, Davide Zappacosta yang dianggap oleh klub sebagai opsi berbiaya rendah untuk menggantikan Bellerin apabila gagal direkrut. Namun dilaporkan bahwa Chelsea tidak akan mempertimbangkan untuk memberikan diskon kepada Nerazzurri yang mungkin masih sakit hati karena gagal mendaratkan Achraf Hakimi. Direktur Benfica Rui Costa bertemu dengan Inter hari ini di Milano untuk mengontrak target utama mereka, Joao Mario. Persyaratan pribadi dengan Joao disepakati hingga Juni 2026 dan Inter terbuka untuk menjual Joao. Pengacara sekarang bekerja untuk memahami jika memungkinkan untuk terlepas dari soal klausul denda 30 juta euro yang harus dibayarkan Inter kepada Sporting Lisbon andai melepas sang pemain ke klub Liga Portugal lain sesuai klausul kesepakatan yang disepakati kedua klub kala melepasnya 2016 lalu. Pelatih baru Fiorentina Vincenzo Italiano menjadikan gelandang Inter Milan Stefano Sensi sebagai target teratas di bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut dihembuskan oleh Corriere dello Sport yang mengklaim bahwa Vincenzo Italiano telah meminta manajemen La Viola untuk memprioritaskan kedatangan Sensi. Sensi tiba di Giuseppe Meazza pada musim panas 2019, tetapi dia hanya tampil mengesankan di awal musim, sampai akhirnya cedera merusak segalanya. Namun sekarang kondisinya secara perlahan sudah membaik dan berupaya untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Dia bukan termasuk sebagai pemain yang ingin dijual klub di musim panas ini karena pelatih Simone Inzaghi sangat menyukai kualitasnya. Namun tetap Inter akan melihat seberapa menarik tawaran yang akan diberikan oleh pihak La Viola. Financial Times melansir kabar bahwa pemilik Inter Suning dapat dipaksa untuk menjual saham klub dengan keadaan keuangan yang belum berangsur membaik serta berpotensi membuat mereka tidak dapat terus mengendalikan klub. Dari sumber yang sama juga melaporkan bahwa sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperbaiki kesulitan keuangan dan menghasilkan pendapatan, perusahaan dapat menjual saham mereka di Inter. Suning menghadapi kekurangan pendapatan yang besar sebagai akibat dari pandemi. Dengan ketergantungan mereka pada gerai retail fisik telah menyebabkan mereka terpukul keras oleh ketidakmampuan untuk menjaga banyak toko tetap buka di Cina dan secara global. Tanpa alternatif dan dengan investasi 1,4 miliar US dollar oleh Alibaba dan pemerintah Cina, hampir tidak cukup untuk menutupi 7 miliar US dollar yang harus ditutupi oleh perusahaan dalam tahun depan. Mereka akan beralih ke penjualan aset untuk mencoba dan memenuhi kewajiban mereka. Inter bernilai 900 juta US dollar dengan nilai klub yang tinggi menjadikannya kemungkinan yang menarik dalam situasi untuk mendatangkan arus masuk uang tunai yang besar dan cepat. Salah satu faktor yang berpotensi menghambat penjualan cepat Nerazzurri oleh perusahaan adalah kekosongan kepemimpinan, karena pendiri Zhang Jindong tidak lagi memegang kendali. Namun, tampaknya perusahaan tidak memiliki pilihan lain dan penjualan Inter oleh Suning akan terjadi cepat atau lambat.